Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Malam ini malam yang sangat menyenangkan karena ternyata bukan ternyata, memang diharapkan Romo Antonius Suyadi bisa hadir untuk memberi renungan, wejangan atau apapun gitu. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Marilah kita semuanya, kita mulai saja langsung. Saya minta tolong Pak Harun untuk membuka dengan doa pembukaan. Terima kasih Pak Toto. Ya, silakan Pak Harun. Ya, marilah Romo dan teman-teman semua satu dalam hati untuk doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang habib, tahan hentinya kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Kaulah yang telah memberi kami kehidupan yang baik sejak pagi, siang, sore, dan malam ini. Engkau pun mendorong kami, mengajak kami datang ke paroki KKS Kobus untuk mendengarkan sebagian daripada Injil Lukas untuk memahami penolakan dalam perspektif iman Katolik. Semoga arahan pencerah dari Roh Suyadi, hamba-Mu yang baik dan setia, memberikan kami bekal untuk hidup dalam sehari-hari di dunia ini dengan penuh fokus kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya apa yang Romo Suyadi akan sampaikan ada sungguh berdasarkan daripada media. Semoga teman-teman kita semua dengan rendah hati mendengarkan dan juga sharing setelah selesai pembicaraan dengan Romo Suyadi, agar sharing kami antara teman, antara sahabat, jadikan kami lebih memkaya satu dengan yang lain, karena itu adalah buah-buah daripada perusahaan Tuhan. Semua ini kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu dengan peran Yesus Kristus, Tuhan dan pengarah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, saya mau bagi teman-teman yang belum kenal dengan Romo Suyadi, saya perkenalkan sedikit perkenalan. Romo Suyadi ini dilahirkan di Kulon Progo pada 8 Mei tahun 1970. Dia sekarang pastorakan di Kelapa Gading. Dan jabatan beliau selain di pastorakan Kelapa Gading, beliau adalah Ketua Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan. Keren tuh Romo. Nah, itu sekedar yang kami perkenalkan kepada teman-teman semuanya. Nah, marilah kita mulai dengan acara yang menurut saya juga bingung nih. Penolakan dalam perspektif iman Katolik. Saya bingung tuh Romo, judulnya serem. Makasih Romo. Saya juga bingung. Saya mulai Romo. Silakan Romo. Terima kasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu ya. Selamat Tuhan malam. berkati kita semuanya. Dan malam hari ini kita hendak belajar bersama dari firman Tuhan, terutama firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari Minggu besok, yang kita renungkan Minggu besok. Tapi mulai malam hari ini kita sudah bisa untuk membaca, merenungkannya, dan menimbang-nimbang inspirasi apa yang perlu kita peroleh. Nah, kemudian judul yang bingung ini, saya juga bingung karena yang lalu
Ibu Rosita itu hanya mengatakan judulnya begini ya Romo. Saya bilang oke saja gitu. Jadi nanti kalau agak bingung, kita sama-sama tanya Ibu Rosita gitu. Begitu ya, Pak Ibu semuanya. Nggak apa-apa. Yang judul sih nggak masalah ya. Yang penting bagaimana kita akan mendalami gitu. Bapak Ibu, kalau pegang kitab suci entah di HP entah di mana saja, kita bisa sebenarnya yang akan saya sampaikan bukan hanya dari yang hari Minggu besok saja, tetapi keseluruhan dari teks ini, artinya dari perikop ini. Ya, dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Kalau Injil besok itu ayat 21 sampai dengan 30. Mengapa? Akan nanti saya sampaikan dari ayat 16, biar kita secara utuh bisa memahami konteksnya apa Tuhan Yesus berikan pengajaran kepada orang banyak dan murid-muridnya pada waktu itu. Semoga kita kemudian bisa memahami secara utuh, secara menyeluruh mengenai firman Tuhan yang minggu besok menjadi permenungan kita ya. Baik Bapak Ibu, saya diberi waktu kira-kira berapa menit ya, Bapak Ibu semuanya? Sampai jam 9 malam berikut tanya jawab. Termasuk nanti sudah diskusi tanya jawab dan seterusnya ya. Baik, Romo. Terima kasih. Baik ya. Cukup waktu berarti. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian yang menutup kitab itu memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku itu benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu mengalu Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita sudah mendengarkan dengan baik. Kalau apa yang saya bacakan belum begitu jelas, silahkan sambil membaca sendiri dari perikop tadi. Sekali lagi, mengapa saya bacakan dalam satu perikop secara menyeluruh? Karena biar kita mendapat gambaran utuh sebenarnya apa yang ditolak oleh orang-orang pada waktu itu. Oleh karena itu, Ibu Rosita memberi judul kita bersama pada malam hari ini, yaitu penolakan, maksudnya ini penolakan yang terjadi di dalam teks suci ini oleh orang-orang pada waktu itu dalam perspektif iman Katolik. Nah, dalam konteks ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita akan lihat secara umum, sebenarnya penolakan yang mana dalam iman Katolik itu yang istilahnya Allah tidak sungguh berkenan, yaitu apabila kita menolak atau tidak mengakui Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Itu sama dengan menolak Allah, maka dosanya tidak akan diampuni. Artinya, apa itu? Ingkar pada Allah, yaitu tidak mengakui Allah. Namanya orang tidak mengakui Allah, ya pasti itu tidak ada pengampunan, karena orang tidak mengakui kok. Ya pasti orang yang mengakui Allah, mengakui adanya yang berkuasa atas kehidupan ini, itu pasti yang berkenan pada Tuhan. Sebenarnya prinsip dasar itu kalau dari penolakan secara umum. Tapi penolakan yang bagaimana dalam sisi iman kita dari firman ini. Kisah yang 16 sampai 20 saya kira jelas ya, Bapak Ibu semuanya. Dari ayat 16 ketika Yesus datang ke Nazaret, kemudian Yesus, istilahnya ini Yesus kan pulang kampung ya. Ketika dia pulang kampung, kemudian dia karena orang banyak tahu bahwa dia membuat mukjizat di sana-sini, di tempat termasuk tadi dikatakan di tempat-tempat lain. Kemudian pulang kampung kan orang pasti ada yang bertanya-tanya dan seterusnya, macam-macam hal yang terjadi. Nah, pada waktu pulang kampung ini, dirasa Yesus ya memang orang yang sudah dewasa, orang yang waktu itu ya tentu dikenal sekitarnya, maka di rumah ibadah dia diberikan untuk membaca kitab suci. Maka diberikan teks dari Nabi Yesaya, sebagaimana kita dengarkan tadi, Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan, penglihatan pada orang buta, bebaskan orang tertindas, memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebenarnya kan ini harusnya kalau dipandang ya biasa-biasa saja. Namanya sedang pendalaman iman, kemudian ada orang yang datang dipandang di antara mereka bisa untuk membacakan firman, ya diberikan teks buku buku yang buku nubuat, buku kitab Nabi Yesaya. Nah, dia pas ngambil pas nubuatnya yang pas ini. Ya. Harusnya itu kan tidak ada di pertentangan. Misalnya saja saya pulang kampung ada pendalaman iman gitu. Misalnya saja saya berapa puluh tahun yang lalu saya belum jadi pastor, masih bekerja, pulang kampung ada pendalaman iman, dikasihkan, Mas tolong bacakan ya dari firman Tuhan, silahkan mau pilih mana saja. Nah, dikasihkan kitab Yesaya, kemudian saya buka itu dan saya baca. Ya, mestinya kan orang ya dalam arti itu ya bisa jadi kebetulan atau apa, tetapi ini yang menjadi aneh adalah tanggapan orang banyak. Ya. Pada waktu dia menutup kitab itu dan kembali duduk, semua orang rumah ibadat tertuju kepadanya, lalu ia mulai mengajar mereka. Pada hari genaplah. Nah,
Bapak Ibu semuanya, kalau hanya dibaca begitu saja dari teks tadi, sebenarnya orang-orang tidak menjadi heran, tidak jadi bertanya-tanya karena ya hanya sekedar membaca saja. Tetapi pada waktu selesai membaca, Tuhan Yesus kembali ke tempat duduk, kemudian memberikan pengajaran. Nah ini, dari ayat 21, maka kita akan merenungkan atau mempelajari pada malam hari ini, melihat teks ini. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Orang-orang pasti tercengang, pasti tidak percaya. Siapakah lu? Siapakah kamu? Kamu kan anaknya Maria, bapaknya Yosef, kami tahu semuanya. Anaknya tukang kayu, dan seterusnya. Mana bisa kamu menggenapi firman Tuhan, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang ditanyakan orang banyak pada waktu itu kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus. Bisa jadi itulah yang menjadi tanda tanya orang banyak pada waktu itu, karena tahu bahwa Yesus, anaknya Maria, Yusuf, tukang kayu, sudah merantau kemana-mana, kemudian pulang kampung dan pulang ke rumahnya, dan kemudian membaca firman Tuhan dan memberi keterangan teks atas firman itu, penegasan bahwa hari ini genaplah firman Tuhan itu. Artinya hari ini terpenuhilah apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan tadi, yaitu yang terurapi, mengabarkan kabar baik kepada orang yang sungguh memerlukan, bahkan bebaskan tawanan dan seterusnya, dan yang sangat mendasar, tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa tahun rahmat Tuhan itu? Ya tahun Yobel itu salah satunya ya. Tahun pembebasan. 50 tahun kalau di Israel itu dirayakan gitu ya. Setiap 50 tahun itu ada tahun Yobel, di mana tahun untuk pembebasan dari berbagai macam kehidupan ini yang tentunya bagi orang-orang yang kesusahan dan sebagainya. Yang menyewakan tanah atau tanahnya diambil orang harus dikembalikan. Yang punya hutang, hutangnya harus dilunaskan, harus dianggap lunas, dan seterusnya. Nah, kalau Yesus mengatakan tahun rahmat Tuhan telah datang, berarti Tuhan Yesus itu membawa kabar sukacita keselamatan tadi sebagaimana diharapkan, dicita-citakan oleh umat Israel, yaitu kedatangan Kristus Juru Selamat. Nah, disitulah sebenarnya kontra penolakan orang banyak pada waktu itu. Karena Tuhan Yesus menyatakan diri menggenapi firman Tuhan itu. Nah, kemudian di ayat 22, dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran. Di satu sisi membenarkan bahwa teks itu benar, yang dibaca bagus, tapi di sisi lain heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Kata-kata indah tadi. Benar bahwa teks itu telah dibaca dan diucapkannya, tapi heran keterangannya. Kok genaplah firman Tuhan itu pada waktu kamu mendengarnya. Maka orang bertanya-tanya, bukankah ini anak Yusuf? Tentu kamu akan mengatakan, kemudian Yesus berkata kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan patah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar dan telah terjadi di Kapernaum. Nah, ini kata-kata ya bukan hanya heran ya, tetapi sinis dari mereka. Bukankah ini anaknya tukang kayu dan seterusnya macam-macam tadi? Sementara kata-katanya kok indah, menyejukkan, teks yang dipilihnya atau yang dibukanya dan penegasannya itu juga menyejukkan, karena mengatakan pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Tetapi di sisi lain justru menjadi pertanyaan dalam hati orang banyak, karena tahu siapa Yesus itu, anak Maria, anak Yusuf, tukang kayu itu. Nah, tetapi namun juga selain seperti itu, pasti orang bertanya-tanya, apa iya dia bisa menjadi
Mesias yang hendak kami tunggu-tunggu, kami nantikan. Pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita, hati para pendengar waktu itu, orang banyak, orang sekampungnya kurang lebih juga seperti itu. Masa iya dia menjadi juru selamat bagi kami? Karena penantian mengenai juru selamat, mengenai Mesias yang terurapi, yang menyelamatkan pada zaman Yesus juga sudah sangat menguat. Ya. Setiap kali bangsa Israel dalam masa pendudukan, masa penyerangan atau masa pembuangan, mereka selalu berharap ada Mesias atau penyelamat-penyelamat yang menyelamatkan mereka. Nah, intinya dari mereka adalah, apa iya Yesus ini menjadi penyelamat kami, penyelamat kita dari masa pendudukan saat itu, yaitu kan bangsa Israel pada waktu itu masih dalam kekuasaan orang-orang Romawi. Masa iya Yesus akan menyelamatkan untuk itu? Nah, karena tentu dalam masa pendudukan itu hidup orang Israel yang selalu bergantung pada Allah pasti sangat terganggu karena pendudukan orang-orang asing atau orang Romawi pasti membawa agamanya mereka dan seringkali meniadakan atau sekurang-kurangnya mengekang kehidupan keberagamaan bagi umat Israel, karena keagamaan Israel itu seperti saudara kita sekarang yang ada di sekitar kita ini, agama menjadi acuan seluruh kehidupan, termasuk tata cara, hukum, dan seterusnya. Maka pertanyaan mengenai orang banyak itu sekali menyindir dan seterusnya, itu karena masa iya anaknya tukang kayu begini gitulah. Apa iya dia juru selamat atau yang menyelamatkan kami dari penindasan masa-masa sekarang ini dan seterusnya. Nah, jawaban Yesus tadi justru ingin apa ya? Istilahnya ingin, ya kalau disindir balik lagi seperti menyindir juga gitu loh. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah darimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang terjadi di Kapernaum. Artinya bahwa orang banyak pada waktu itu mengharapkan tanggapan Yesus itu sebenarnya pengharapan orang banyak itu, kalau begitu, kalau benar silahkan buatlah mujizat-mujizat sebagaimana waktu kamu merantau keliling kemana-mana itu, termasuk di Kapernaum itu, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang terurapi itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, atas sindiran, ini kan sindir menyindir ya pada waktu masa-masa itu gitu. Nah, Yesus kemudian melanjutkan, aku berkata kepadamu, sungguhnya tidak ada nabi yang dihargai tempat asalnya. Yesus sudah sadar, biasanya begitu di mana-mana itu kurang, ya namanya orang sekampung ya udah tahu belangnya lah istilahnya begitu, mau apapun gitu, tahu dah dia itu apa gitu. Bisa jadi ya seperti itu gitu. Ya. Mungkin bisa jadi di antara kita juga punya pengalaman seperti itu, ya, punya pengalaman mengalami penolakan atau kurang diterima dan seterusnya, atau sekurang-kurangnya tidak mudah untuk dikenal gitulah gitu. Nah, nanti bagaimana penolakan dalam perspektif iman Katolik, tapi ini penjelasan teks dari ini menurut saya seperti itu. Tidak diakui, ya, Yesus tidak diakui di tempat asalnya karena memang latar belakangnya jelas dari keluarga yang sederhana, pendidikan tidak berpendidikan tinggi dan seterusnya. Hal seperti itulah. Tapi ternyata Yesus menyatakan diri, dia yang terurapi penggenapan dari kitab Nabi Yesaya tadi. Maka terjadi pro kontra pada waktu itu, sesuatu yang wajar. Dan Yesus menyadari bahwa memang diungkapkan kepada mereka bahwa seorang nabi tidak akan, seringkali tidak dihargai atau tidak diakui dari tempat asalnya. Lagi bahwa mungkin kita semua juga punya pengalaman gitu untuk hal-hal itu gitu. Nah,
Paling tidak kalau setiap orang kan punya pengalaman bagaimana ya tidak mudah gitu untuk diterima dari tempat asalnya sendiri. Saya punya pengalaman begini. Saya kan berasal dari keluarga bukan Katolik gitulah. Begitu. Pada waktu saya sudah masuk seminari, pada waktu pulang, siapa yang mengenal saya itu bahasa calon pastor? Yang mengenalkan adalah karena setiap orang panggil saya itu Mas, apa? Saya bilang Mas lagi pulang ya dari liburan ya, dari kerja dan seterusnya. Udah, ya saya waktu masuk seminari ya memberitahu para tetangga dan sebagainya. Saya udah gak bekerja, saya udah masuk calon pastor gitu. Tapi ya setiap liburan pulang ya bilangnya, oh liburan ya Mas ya, udah liburan dari kerja ya gitu. Justru kemudian dari orang tua saya, bapak saya itu yang sejak saya masuk seminari tidak pernah manggil saya nama. Saya dari dulu dipanggil frater. Bapak saya kalau ada tamu, ada saya, dia yang menjelaskan, oh ya frater sedang liburan, sekolahnya sedang libur gitu. Nah, lama-lama orang menjadi tahu gitu bahwa saya ini calon pastor gitu loh. Nah, di kampung kan tahunya bahwa saya pergi bekerja dan seterusnya gitu. Justru pengalaman saya seperti itu karena memang belum begitu tahu bahwa saya ini calon pastor, tapi kayaknya atau kurang meyakinkan atau bagaimana gitu. Pada waktu itu sampai saya itu berarti kan hampir 90 tahun, ya hampir menjelang habisan ya. Saya menjelang habisan itu kalau saya pulang gitu masih Mas gimana gitu dan seterusnya, itu masih seputar orang bekerja dan seterusnya. Agak mereda dan sekarang orang menjadi tahu setelah saya ditabiskan, kemudian misa di kampung, ngundang seluruh warga untuk syukuran dan seterusnya, itu dengan ya tentunya dengan dua cara kalau tempat saya biasa gitu. Cara bapak saya dan cara saya, cara orang tua saya dan saya. Itu orang baru kemudian jadi tahu, oh iya memang benar ini jadi pastor gitu. Nah kadang-kala penolakan itu karena orang ya mungkin mana mungkin ada pertanyaan, mana mungkin dia bisa begini, dia bisa begitu, mana mungkin, pokoknya pertanyaan-pertanyaan lah. Tapi setelah itu kemudian bisa jadi orang jadi mengerti atau juga orang tidak yakin atau tidak percaya. Istilah Nabi tidak dihargai tempatnya memberikan gambaran kepada kita bahwa kita yang sudah menjadi apa namanya ya, murid-murid Tuhan, sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kadangkala kita juga tidak gampang ya diterima atau apa ya bahasanya yang menyampaikan di tempat kita sendiri gitu. Apalagi wah kita kan lebih bahagia atau lebih senang, wah nanti ngundang ini ya, ngundang itu ya, ngundang ini ya. Nanti kalau pendalaman iman itu kan biasanya kan pendalaman iman itu oleh katekis, bukan katekis, juga lupa namanya apa itu. Apa Bapak Ibu ada yang ingat namanya kalau pendalaman iman itu yang memberi? Dari KKS mah. Iya KKS, tapi namanya apa itu? Fasilitator. Fasilitator. Nah, fasilitatornya nanti dari sana ya, dari sini ya. Ini udah biasa, ini orang kita dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu gitu loh. Nah, ya sesekali mungkin ya perlu juga, tetapi bukan terus-menerus. Itu karena kan di antara kita sebenarnya juga bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi pengetahuan tentang iman kita. Nah, dalam konteks inilah bahwa penolakan, mungkin kalau mau dikaitkan dengan judul kita penolakan dari perspektif iman Katolik adalah menolak Tuhan dalam hidup kita. Padahal kalau cerita Tuhan tadi, di mana-mana dia menyembuhkan orang, dia sudah membaca firman Tuhan, dan menegaskan bahwa dirinya adalah yang terurapi, menggenapi dari firman itu, tetapi orang banyak masih bertanya-tanya, dan malah mengorek asal-usulnya, dan tidak bisa menerima. Bisa jadi kita juga bisa seperti itu. Kadangkala kita sudah tahu kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu bersama dengan kita,
tapi kita tetap kekeh, bahkan tidak menerima Tuhan, apalagi pada waktu masa-masa sulit. Gitu. Syukur kalau masa-masa sulit malah bergantung pada Tuhan, tapi bisa jadi orang pada masa-masa sulit atau mencari jalan pintas, kemudian menolak Tuhan. Tapi saya tegaskan kalau menolak dalam arti kemudian jadi meninggalkan Tuhan, yaitu menolak Roh Kudus. Kalau mau yang memang sangat mendasar. Selanjutnya coba dari firman tadi. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Nah, dan kataku ini benar. Artinya, Yesus masih mengutip dari kitab suci lagi. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Nah, jelaslah ini bahwa Yesus, ya, tapi memang kalau kita baca-baca, anak di bangsa Yahudi atau Israel yang sudah akil balik itu memang seharusnya khatam kitab suci. Dan ini tak terbantahkan bahwa Yesus yang tentu waktu itu sudah dewasa, umur 30-an tahun, sekitar itulah, dan memang khatam kitab suci. Karena apa yang dia ajarkan, apa yang dilakukan dengan mujizat-mujizatnya, itu sebanding dengan apa yang dinyatakan dalam kitab suci. Jadi, kalau mereka menuntut bukti bahwa benar bahwa dia sang terurapi, dia adalah juru selamat, dia adalah sang Mesias, dia yang pembawa rahmat tahun Tuhan, bebaskan bangsa Israel, buatlah, kasarnya kan orang banyak mengatakan, buatlah mujizat di sini seperti di tempat-tempat lain. Seperti yang telah dilakukan di tempat lain. Tetapi Yesus menjelaskan bagaimana Tuhan itu bekerja. Bahwa pada waktu, dia mengutip dari kitab suci itu, pada waktu zaman Elia, banyak orang yang kelaparan, tetapi dia hanya menolong satu orang janda di Sarfat. Mengapa janda di Sarfat ditolong? Dalam nas tentang yang janda Sarfat ini ya, kita ingat bahwa di sana janda Sarfat ini karena percaya kepada Tuhan. Mukjizat Tuhan akan terjadi kalau orang percaya meyakininya kepadanya. Kalau orang yang menolak Tuhan, ya mana mungkin mukjizat kehidupan ini akan terjadi. Ya. Mukjizat kehidupan ini terjadi kalau orang mau sungguh mau menerima Tuhan. Maka kalau dipaksa bahwa Yesus diminta untuk mukjizat di kampung halamannya, atau mereka tidak percaya, kemudian minta mukjizat, tidak akan terjadi. Karena apa? Karena orang-orang di kampungnya pada waktu itu, atau orang-orang para pemuka agama di desa atau di kampungnya saat itu, tidak percaya, bahkan meragukan. Maka mukjizat pasti tidak akan terjadi. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tidak ada seorang pun yang mereka ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mengapa Naaman disembuhkan? Karena Naaman juga percaya kepada Tuhan, percaya kepada Elisa. Dia kan sang nabi Tuhan, dipercaya. Romo ke mute, Romo. Maaf, Romo. Kemudiannya udah lama ya? Baru. Oh ya, oke. Nah, ini dua teks perikop perjanjian lama yang mengenai Elia dan Elisa ini ingin mau menggambarkan bahwa kalau orang Nazaret pada waktu itu mau minta mukjizat, tetapi hanya sekedar ingin untuk ini untuk membuktikan bahwa Yesus itu sang Mesias, maka tidak akan terjadi. Terjadi mukjizat kalau orang beriman kepadanya.
iman percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Tapi kalau tidak percaya pada Yesus, pasti juga tidak akan terjadi mukjizat di kampung halamannya itu. Ya. Mereka mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu mengusir atau menghalau Yesus keluar kota dan bawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, coba Bapak Ibu, ini kan diminta orang Yesus pulang kampung, ikut beribadah, suruh baca kitab suci, sudahlah dibaca, kemudian menegaskan bahwa saat itu kitab suci itu terpenuhi, firman Tuhan itu terpenuhi, orang bertanya-tanya, Yesus menjelaskan, tapi kan Yesus menjelaskan itu karena sudah tahu kira-kira pikiran orang banyak itu seperti apa, pasti menolak, tidak yakin, tidak percaya bahwa Yesus itu menggenapi firman itu. Maka Yesus sebenarnya kemudian menjelaskannya secara hati-hati agar mereka tidak tersinggung, hanya memberikan perbandingan bahwa kalau akan terjadi, untuk membuktikan akan terjadi, ya percayalah kepadaku, kepada Yesus, agar mukjizat juga terjadi di tempat ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah marah, mengusir Yesus pergi dari rumah ibadat itu, ke gunung atau ke tebing. Mereka akan melemparkan Yesus biar Yesus mati. Nah, mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah kuasa Allah, Tuhan sendiri, maka dia bisa menyingkir dan pergi dari tempat itu. Kisah ini kurang lebih kalau kita sedikit membedahnya, ya seperti itu tadi. Ya. Kisah di mana Yesus pulang kampung ditolak oleh masyarakat kampung itu, lebih-lebih tokoh agama, tokoh masyarakatnya, karena Yesus yang pada itu diberikan tugas baca firman Tuhan, dan firman-Nya itu mengambil yang sangat-sangat mereka nantikan oleh orang-orang Israel, tetapi Yesus memberikan keterangan saat ini, genaplah firman itu. Menolak karena Yesus sebagai penggenapan firman itu tidak mungkin. Mengapa? Karena Yesus latar belakangnya ketahuan. Ibunya siapa, bapaknya siapa, orang-orang yang sederhana. Dan Yesus sudah mengajak agar orang untuk percaya. Kalau percaya pasti akan terjadi mukjizat. Sudah dipertunjukkan dengan 2 contoh, yaitu ganja di Sarfat dan kemudian Naaman, yang dua-duanya mendapatkan mukjizat makanan dan penyembuhan. Tapi mereka tetap tidak percaya. Akhirnya justru menolak Yesus, dibawalah untuk dibunuh atau dilemparkan dari tebing itu. Tapi kuasa Allah pasti bersama dengan Yesus bisa terselamatkan. Pak Ibu, kira-kira penolakannya seperti itu. Bagi kita, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah. Menolak Tuhan pasti dalam kehidupan ini tidak akan mendapatkan keselamatan atau mukjizat dari Tuhan. Penolakan itu seperti apa? Yaitu orang yang tidak percaya akan kuasa, kasih akan Tuhan. Nah, orang yang tidak percaya, tidak meyakini. Nah, dalam konteks luas ya beginilah, kita tidak terlalu ekstrim ya. Konteks luas yang orang yang tidak percaya terhadap Tuhan sama sekali, Allah-Allahnya itu apapun juga. Tapi bagi kita orang Katolik, dalam konteks penolakan iman kita, tentu yang tidak percaya kepada Yesus, pokoknya meragukan Yesus, pasti dalam hidupnya juga akan tidak mendapatkan karunia dan berkat, apalagi mukjizat kehidupan dalam diri kita ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita meyakini akan hidup ini. Bahwa hidup ini Tuhan pasti senantiasa memberikan pada kita tanda-tanda kehadirannya.
Kehadiran itu bisa 1001 cara, entah melalui orang, entah melalui peristiwa, entah melalui tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda alam. Kita membacanya bahwa tanda-tanda itu sebagai tanda-tanda kehadiran Tuhan. Kalau dalam konteks sekarang, kita bisa membacanya seperti itu. Jadi, jangan sampai kita kemudian dalam kehidupan ini mengingkari Tuhan, menolak Tuhan karena merasa bahwa Tuhan tidak ada di pihak kita, tidak hadir menyertai kita. Dalam konteks sekarang ini artinya tidak memberikan berkat pada kita, bahkan merasa ditinggalkan Tuhan. Kalau yang Tuhan Israel penolakan pada Tuhan karena keraguan. Keraguan mereka, apa iya benar Yesus itu Sang Mesias gitu. Sama dalam kita, jangan meragukan Tuhan atas hidup ini. Mari kita membaca tanda-tanda kehadiran Tuhan itu. Dalam situasi apapun juga. Apalagi masa-masa seperti sekarang ini, Omikron sudah mulai naik, dan seterusnya, kita was-was, dan seterusnya. Justru mari kita merenungkan sebenarnya kehendak Tuhan atas kehidupan kita semuanya ini apa? Atas diri kita apa? Membaca tanda-tanda kuasa Tuhan atas hidup kita. Jangan sampai kemudian kita, aduh, mau apapun juga ya kita serba salah. Kok Tuhan tidak memberikan pertolongan? Kok sudah 2 tahun masa pandemi ini tetap ada? Mana Tuhan itu yang katanya Maha Kuasa? Mana Tuhan itu yang katanya menghancurkan musuh-musuh? Kok Tuhan tidak melakukan itu? Maka janganlah kita menolak kehadiran Tuhan dalam perspektif iman kita. Bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa atas hidup kita untuk konteks sekarang ini ya. Lihatlah, mari, bahwa Tuhan melakukan segalanya. Kalau saya merasa jelas ya Bapak Ibu semuanya, Tuhan itu selalu ada di pihak saya gitu. Saya selalu diselamatkan Tuhan lah. Gitu. Ya, saya bersyukur bahwa sudah 2 kali kena tapi selamat. Pertama itu lumayan berat ya. Berat dalam arti ukuran saya gitu. Beratnya juga bukan sampai kok pasang ini pasang itu enggak, tetapi memang situasi saya agak berat lah, artinya kanan kiri saya orangnya dipanggil Tuhan. Saya sampai bertanya-tanya, Tuhan kapan ini saya dipanggil, tinggal kanan kiri saya kok saya di tengah kamar di tengah ini kok belum, itu kapan Tuhan gitu. Atau saya masih mau hidup gitu. Dan seterusnya pada waktu itu. Nah, kalau saya tetap merasa sekarang itu bersyukur bahwa Tuhan itu ada di pihak saya. Tuhan menyelamatkan saya. Meskipun masih sangat panjang dan penuh dengan risiko, termasuk tugas-tugas saya sangat berisiko mengenai hal itu. Karena kan hampir tiap hari rapat sana, rapat sini, dan seterusnya. Sebenarnya Bapak Ibu dengan tugas saya itu kan saya bisa menghindar. Nggak datang ya nggak apa-apa, paling cuma di Keuskupan Agung Jakarta ini nggak ada yang wakili, paling begitu aja. Tetapi kan saya harus menghadirkan wajah Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta di tengah pemerintah, di tengah agama-agama yang lain. Kalau saya tidak datang kan berarti yang jelek kan bukan saya, nama Gereja Katoliknya atau umat Katoliknya. Nah, itu pekerjaan saya yang memang risiko. Ya seperti itu, mau nggak mau hadir. Besok pagi itu jam 8 saya harus sudah di Kodam itu dengan Panglima. Pagi. Misalnya hal seperti itu. Nah ini mudah-mudahan dengan kehidupan ini kemudian kita tidak menjadi pesimis atau meninggalkan Tuhan, atau ya bahasa dalam judul tadi kita menjadi menolak Tuhan. Nah, terkait dengan diri kita, kalau kita bersama-sama mengadakan ini itu ya, mari kita menghargai di antara kita yang memang misalnya saja di antara kita ada yang menjadi pemimpin, misalnya Ibu Rosita, kemudian ada yang menjadi bagian ini, bagian itu, dan seterusnya.
mari kita saling menghargai, saling mendukung, saling meneguhkan. Kalau di antara kita ada yang lebih senior, ada yang lebih tahu, ya nggak apa-apa, tolong diberitahu saja. Misalnya saya ini ya, nanti silakan nanti kita diskusi bersama. Oh, teks ini nggak begini, Romo, teks ini begini, maksudnya begini, Romo, saya lebih tahu begini, bagi saya nggak masalah gitu. Justru saya berterima kasih kalau ada nanti Bapak Ibu yang, kan ini Bapak Ibu yang banyak yang ikut KPKS ya, dan seterusnya gitu. Siapa tahu malah ada yang kuliah teologi dan seterusnya, mungkin atau baca-baca buku teologi dan seterusnya, mungkin lebih tahu mengenai teks-teks firman ini. Ya nggak apa-apa, bagi saya justru saya bisa belajar banyak pada Bapak Ibu semuanya. Jadi ada dua perspektif tadi. Yang pertama, jangan sampai kita menolak Tuhan, ya, karena penolakan pada Tuhan dalam sisi iman kita, mengingkari Tuhan sama dengan kita sudah tidak menerima Tuhan, apalagi mengucapkan bahwa Tuhan Allah itu nggak ada, bohong, dan seterusnya. Hidup-hidup saya, mati dan hidup ya urusan saya sendiri. Wah, itu kalau dalam konteks, dalam firman itu nas yang mana ya? Itu pokoknya yang mengatakan bahwa menolak Roh Kudus itu dosanya tak terampuni. Dalam konteks itulah sama, ini sebenarnya ini hampir mirip dengan ini, menolak Tuhan, menolak tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yang menolak rahmat keselamatan atas hidup kita. Maka mari kita pegang, kita sebagai orang Katolik gitu ya. Nggak usah terlalu militan ini itu ya, kita itu biasa-biasa aja tapi berpegang teguh gitu lah. Termasuk mohon dididik anak-anak kita ya, karena kalau kita baca di medsos atau itu anak-anak terkenal atau yang mereka jadi artis dan lain sebagainya, banyak yang pindah agama dari yang Katolik, mengingkari Tuhan dan seterusnya, dan itu terekspos gitu kan. Di saudara kita yang lain kemudian malah diekspos gitu. Memang kalau masuk ke tempat kita kan tidak diekspos gitu. Tapi ya 1-2 kan tidak banyak juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagi kita semuanya ya, tadi kan menolak Tuhan atas anu-anu, yang kedua tadi saya menegaskan kembali saja, kita bisa saling menerima satu dengan yang lain lah, karena Tuhan itu pasti memberikan karunia-karunia pada kita semuanya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, mari kita saling mengisi, saling meneguhkan, saling berbagi dalam kehidupan ini. Jangan sampai menolak di antara kita, apalagi menolak Tuhan, ya. Karena kita semua adalah tangan-tangan Tuhan juga, yang bisa saling mengisi lah satu dengan yang lain itu. Bisa saling menguatkan, saling meneguhkan dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan bagi kita semua semakin menghayati bahwa dengan firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan dalam iman. Gitu. Karena dua contoh penting tadi, janda di Sarfat dengan Naaman tadi yang mendapatkan mukjizat, dia kemudian jadi percaya kepada Allah pada waktu itu. Sama bagi kita semua. Kalau iman kita kuat, percaya pada Yesus, juga akan terjadi mujizat-mujizat kehidupan, ada pertolongan Tuhan bagi kita. Tetapi kalau kita mengingkari Tuhan, menolak Tuhan, sama dengan menolak Allah, menolak Yesus, sebagaimana teks tadi juga, tidak akan ada mujizat atas kehidupan kita. Mungkin Anda akan bilang, lupa orang itu yang nggak pernah ke gereja, nggak apa-apa, kok hidupnya sukses-sukses saja. Ya itu sukses duniawi, tapi sukses iman kita tidak ada yang tahu. Ya. Jadi tentang karunia hidup ini bukan soal materi saja, tetapi juga soal rohani kita. Jadi jangan kemudian membandingkan semuanya hanya soal materi kehidupan, tetapi rohani kehidupan kita. Kalau kita setia atau percaya pada Tuhan, sebagaimana dua contoh dari Tuhan Yesus tadi, pasti jasmani juga pasti, yang pasti rohani itu akan menerima berkat dari Tuhan. Maka Bapak Ibu semuanya, mari kita semua mudah-mudahan bisa sungguh semakin beriman kepada Tuhan Yesus, mempercayainya, dan mengandalkan Tuhan sehingga
dengan mengandalkan itu kan berarti kan kita tidak menolak Tuhan. Kita mendapatkan karunia dan mujizat kehidupan. Kemudian yang kedua, mari kita saling mendukung, menerima satu dengan yang lain. Kita sudah tahu siapa di antara kita ya. Mari kita malah bersyukur dengan tahu di antara kita, maka kita itu bisa saling mengisi, saling menerima satu sama lain itu dengan kegembiraan karena kita saling meneguhkan. Sementara itu dulu Bapak Ibu semuanya, mari kita berdiskusi. Silahkan ada yang mau menyampaikan menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan pengalamannya atau mau saling bertanya. Tidak harus saya yang menjawab. Terima kasih, itu dulu dari saya. Ayo teman-teman, kita mulai. Di kolom chatnya nggak kelihatan orang yang bertanya. Mungkin ada di kolom chat belum ada yang tanya, Romo. Ya malah bagus, malah sudah mengerti semuanya. Iya, memang dengan Romo yang ngomong begitu, saya pun yang dulunya nggak ngerti nolak gimana, sekarang jadi jelas, Romo. Jadi nasihat Romo itu jangan pernah sekali-sekali menolak Tuhan, karena Tuhan itu yang segala-segalanya. Karena Tuhan itu juga tidak pernah menolak kita. Iya, betul. Dalam keadaan apapun kita berdosa, kita dulunya orang jelek lah apa-apa, tapi kalau sudah saatnya menjadi baik, bisa aja Tuhan memberi yang paling baik untuk kita. Betul. Karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Ya. Tuhan tidak menolak kita, kita yang malah menolak. Kita Tuhan. Yang menolak, betul. Meskipun kita penuh dosa apa-apa, kita udah di pinggir neraka seperti kata Yesus tadi itu, kita bisa jalan balik masuk ke surga meskipun udah di pinggir neraka. Karena kalau Tuhan punya mau, kita pasti balik seperti Yesus balik ke itu. Ayo teman-teman yang lain, silakan. Saya mau bertanya ya, Romo. Oh ya. Romo, judul ini cocok loh buat Romo. Sebenarnya ini ya. Kenapa? Karena tadi Romo sharing, keluarga Romo kan bukan keluarga Katolik. Iya. Sekarang tolong Romo kalau boleh sharing gimana Romo bisa tergerak ingin menjadi seorang Romo gitu. Apakah Romo mengalami penolakan dalam perspektif iman Katolik, ya kan? Iya. Itu boleh Romo sharing, luar biasa nih judul cocok buat Romo. Begini, saya itu kan kami 4 bersaudara, saya nomor 3. Bude saya, kakaknya ibu saya, itu kan pernah menikah, pernah punya anak, tapi kecil, kemudian meninggal, kemudian cerai. Nah, tidak punya anak. Saya kemudian diaku sebagai anak, ya diambil anak lah. Tapi meskipun saya tidak tinggal dengan bude saya, tetap tinggal dengan bapak ibu saya, tetapi kalau sebulan sekali 2 kali saya pasti tidur di tempatnya bude, kalau Sabtu Minggu, Jumat, atau pokoknya seringlah tidur di sana gitu. Termasuk pada waktu saya sekolah, dia ya juga membiayai dan seterusnya. Begitu. Jadi bude ini termasuk imannya kuat. Imannya kuat artinya iman yang seorang menghayati agamanya secara taat lah, baiklah. Sholat 5 waktunya, sembahyangnya juga tertib, lancar gitu. Berdoa pokoknya lancar lah, setiap waktu pasti berdoa gitu dan seterusnya. Sewaktu masuk seminar, saya pamiti dan saya oke. Selalu mengatakan silahkan. Jangka waktu 10 tahun itu yang mengatakan silahkan, pokoknya jalani dengan baik, silahkan, jalani dengan baik gitu. Nah, pada waktu mau tabisan saya pulang. Jadi saya minta doa restu karena ibu kan udah meninggal, kemudian ya ini saya anggap sebagai simbol saya, memang simbol saya sebagai ibu saya. Kemudian minta restu bapak saya bilang, ibu saya mau ditabiskan, gitu. Mau jadi pastor, ayo ke Jakarta, nanti
ikut mendoakan saya gitu, ditapiskan. Waktu itu kan saya ditapisin di katedral ya. Kemudian kalau orang tua saya sih dari dulu yang terserah anak-anak gitu ya. Itu apa yang terucap? Jadi selama ini nggak pernah terucap, Budi ini. Saya bilang, dia bilang begini. Kalau panggil saya kan Di sebenarnya saya mau mengungkapkan baru sekarang ini. Kamu tidak usah jadi pastor. Saya tidak rela. Jangan lanjutkan, meskipun ini udah saat terakhir. Kemarin-kemarin saya hanya mengatakan silahkan. Saya tidak mau menyakiti kamu. Tapi sekarang ini saya harus katakan kamu tidak usah jadi pastor. Kalau bisa kamu balik saja, bukan balik ya. Kamu aja lah, jadi seperti bapakmu dan simbokmu ini gitu. Kepada simbok itu mengatakan terus kepada saya, siapa akan menjadi imamku kalau bukan kamu? Nah, itu saat-saat terakhir sebelum saya ditapiskan, minta doa restu gitu. Saya masih ingat di bawah rumah orang tua saya paling ujung ada kandang sapi, kandang kambing, kemudian dari paling ujung itu bambu-bambu di bawah pohon bambu itu kok sore-sore sekitar jam 5 lah, pokoknya udah mau maghrib gitu. Saya malah pas itu simbok biasanya kalau saya pulang, Budi ini kalau saya pulang biasanya di rumah gitu. Di rumah. Biasanya nggak mau lama di rumah, paling semalam, paling lama 2 malam gitu. Pulang ke rumahnya sendiri karena setelah ibu saya meninggal, banyak orang yang mengatakan bahwa udah kawin sama Budenya aja, tapi bapak saya kan tidak mau kawin lagi, Bude juga nggak mau, namanya sudah menjadi kakak adik dan seterusnya. Menghindari perkataan orang seperti itu, kalau nginep paling sehari, paling lama 2 hari. Itu hari terakhir saya mau, kemudian besoknya berangkat ke Jakarta, kemudian tetapisan. Seperti itu, bapak saya datang, adik, saudara, itu banyak yang datang dari Jogja, kemudian kakak-kakak yang Sumatera datang, tapi ini simbok saya ini nggak mau karena kekeh pendapatnya itu bahwa saya tidak boleh untuk menjadi pastor, kamu harus menjadi imam saya. Tapi ya saya tetap melanjutkan, kemudian seminggu kemudian saya balik ke Jogja setelah ditapiskan, kemudian syukuran, kemudian ya meskipun nangis-nangis dan seterusnya, sudah anaknya udah jadi pastor dan seterusnya, tapi tetap nangis-nangis. Kemudian saya berjanji seperti ini, Mak, saya pengen kadang simbok sama Mak itu, Mak, saya tetap anakmu satu. Yang kedua, saya tidak beda dengan yang dulu nanti setelah jadi pastor. Dan saya dengan cara saya tersendiri, nggak tahu bagaimana caranya, nanti kalau Mak sudah tua dan sakit-sakitan akan ikut merawatnya. Gitu. Itu pengalaman saya, ditolak oleh simbok saya sendiri. Berarti itu bukan simbok kandung saya ya. Kalau simbok ibu kandung saya itu sangat-sangat mendukung, bahkan pada waktu masuk seminari yang masuk Keuskupan Agung Jakarta, dia mendapatkan mimpi bahwa saya diterima, diberi jubah uskup dan seterusnya. Itu ibu saya, karena saya belum yakin saya diterima waktu itu. Sampai dengan kemudian saya tingkat 2 filsafat itu ibu saya meninggal, tapi sangat menerima. Jadi penolakan lebih pada itu. Kalau penolakan yang kedua memang dari para orang-orang di sekitar tadi, kayak penolakan menjadi Katolik itu yang paling hebat sebenarnya, bukan karena menjadi pastor. Karena latar belakangnya itu kan keluarga, apa ibu udah tahu lah gitu. Keluarga saya dari keluarga Muslim, kemudian kami bertiga, saya nomor 3, itu belajar Katolik dan menjadi Katolik. Maka yang menderita itu ini bapak ibu saya, yang bungsu Muslim dulunya. Yang menderita, bukan menderita ya, yang tidak enak itu bapak ibu saya karena selalu dicibirkan oleh orang-orang di sekitar, bahkan beberapa saudara. Ada satu
sepupunya ibu itu kan jadi semacam bukan hanya ustadz tapi kiai lah, punya murid, punya santri-santri itu juga selalu dianggap orang tua saya tidak bisa mendidik anak-anaknya gitu. Tapi korbannya kan orang tua saya. Tapi orang tua saya teguh mendidik anak dengan baik, disekolahkan untuk ukuran di kampung juga sekolah semuanya, dan dia menjadi orang semuanya, dan ibu saya mengatakan, ini saya tidak salah didik menjadi orang semuanya. Kalau iman, ya mereka sudah menentukan, masa saya harus maksa, kan nggak bisa gitu. Mereka sudah menentukan, dan dengan perjanjian, orang tua saya kan membuat perjanjian begini, kalian boleh Katolik, tetapi saya tetap Islam, gitu aja. Dan perjanjian toh saya juga menjalani itu, dan di kampung pada waktu itu ya memang kemudian jadi semacam diskusi dan seterusnya, orang-orang di kampung, orang-orang di desa, bahwa orang tua saya tidak bisa mendidik anak-anak. Lebih pada penolakan dari para orang tua, tapi kan kami anak-anak juga ikut merasakan betapa di tengah keluarga besar kadang-kala ya menjadi perbincangan dan seterusnya. Karena saya termasuk generasi pertama di kampung untuk menjadi orang-orang Katolik yang dibawa oleh kepala sekolah SD. Jadi seperti itu. Jadi tentu kalau ada kurang, tapi tetap ya kehidupan bersama harmonis ya, namanya di kampung ya. Harmonis artinya tidak sampai ada saling apa gitu, nggak ada gitu. Tapi ya itu sindir menyindir kadang-kadang, lebih-lebih bukan nyindir saya sebagai orang Katoliknya, tapi orang tua saya dari saudara ibu saya, bapak saya, yang dianggap bapak saya atau ibu saya tidak bisa bikin tidak bisa iman Katolik, lebih pada itu. Nah seperti itu kalau penolakan dari perjalanan saya gitu. Tapi kalau yang ya enggak. Itu Bapak Ibu, silahkan. Sekedar itu. Wah, luar biasa ya orang tua Romo ya. Ya, saya merasa yang paling aneh itu orang tua saya sebenarnya. Tapi Romo memang sekolah Katolik dari kecil? Enggak ada. Kok bisa mau jadi Romo? Gimana? Lah kan sekolahnya di kampung itu kan negeri ya, namanya di kampung di gunung negeri, kemudian ada kepala sekolah yang Katolik ya, tapi orangnya baik. Akhirnya guru-gurunya dari 6 itu, kan kelas 1 sampai 6 kan gurunya 6 ya, tambah 1 guru Muslim. Semuanya jadi Katolik, yang tidak hanya yang guru agama Muslim itu aja. Semuanya jadi Katolik, kemudian anak-anak jadi Katolik. Ini agak pinter kepala sekolah ini caranya. Jadi rumahnya terbuka untuk anak-anak, mau main Sabtu Minggu, dan dia mengatakan seperti ini, bagi yang beragama Katolik, tidak ada pelajaran agama di sekolah, adanya pelajaran agama di rumah saya. Jadi senang kan belajar di rumahnya dia malam mingguan, kumpul bareng, ada 60 anak, 70 anak, mau ngobrol ngalor ngidul, kemudian ceritain kitab suci. Jadi kalau ceritain kitab suci itu saya sudah, dan kitab suci ini sudah dari dulu. Ketua lingkungan saya itu di kampung itu sangat hebat. Jadi dia membacakan kitab suci tuntas sampai 3 tahun. Dibaca, semuanya urut dari depan. Itu. Dan saya baru baca kitab suci itu kelas 2 SMP karena nggak punya kitab suci kan. Kemudian saya pinjam, saya baca 1 tahun, saya pinjam 1 tahun, saya baca kitab suci. Semuanya 1 tahun. Kelas 2 SMP sampai naik kelas 3 itu sudah selesai, kemudian saya kembalikan, kemudian saya catat-catat mana yang kira-kira menjadi inspirasi itu. Seperti itu. Itu pengalaman-pengalaman saya. Mungkin kalau nggak nyambung dengan tadi ya nggak apa-apa, tapi itulah pengalaman bahwa kalau di daerah di Jawa Tengah sih masih lumayan, nggak se-ekstrim tempat-tempat lain. Yang jadi pastor itu satu anak ketua lingkungan, kemudian saya, kemudian masih saudara, pacarnya ibu saya dulu jadi pastor. Itu ada 3 yang jadi pastor. Satu kampung sekarang yang Katolik itu ya dari dulu banyak sih. Sekarang tinggal 28 kakak yang Katolik. Itu pastornya ada 3, susternya ada 1. Itu. Tapi sekarang ya habis karena semua anak pergi ke kota. Tinggal orang-orang tua semua.
Begitu Bapak Ibu, pengalaman saya. Wah, luar biasa. Terima kasih Romo. Sangat memberikan inspirasi. Memang kita sebagai Katolik itu memang dengan karya nyata ya, seperti kepala sekolah itu luar biasa Iya, ya. betul. Itu luar biasa itu. Tidak Ya. perlu tiap hari mengkhotbahkan Oh, orang enggak dengan ada. action ya, dengan Saya bisa ceritakan sedikit kepala sekolah saya ini. Jadi kepala sekolah ini hebatnya begini. Namanya di kampung menjadi orang terhormat kan ya. Dengan kedudukan itu, dia, ini Pak Kepala Sekolah ini, kalau ada peringatan-peringatan agama Muslim, dia selalu diundang. Ya model saya sekarang inilah mewakili Katolik gitu kan. Selalu diundang dan dia bisa menjelaskan perspektif misalnya nuzulul Quran, kemudian misalnya Maulid Nabi, kemudian apalagi ya, macam-macam lah peringatan-peringatan itu, saya juga lupa. Dia selalu diundang dan dia bisa menjelaskan bagaimana kaitannya dengan dia sebagai orang Katolik, iman Katolik. Kemudian dia juga ngajak-ngajak anak-anak ini yang belajar Katolik ini. Nah, itu yang luar biasa, menjadi respect orang-orang di kampung pada waktu itu. Tidak ada istilahnya ada permusuhan. Padahal dia datang, ya memang udah ada 1-2. Dia datang pertama, kemudian jadi orang kampung pada waktu saya kecil, hampir semua anak-anak kecil itu pengen belajar Katolik. Dan waktu itu kira-kira ya 80% yang jadi Katolik lah, anak sekampung itu. Tapi ya itu pada zamannya, sekarang ya beda. Tapi paling tidak, dia tidak pernah mengajarkan ini, itu, dan seterusnya. Paling kalau ini ya dengan apa yang dia lakukan dengan sebaik-baiknya, contoh-contoh. Terus itu tadi, paling anak-anak diberi pembelajaran di rumahnya itu malam minggu. Dari jam berapa ya, jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, anak-anak pada waktu itu luar biasa, bisa pada datang meskipun jalan ada yang 3 kilo. Kalau saya aja ada jalan ke rumahnya itu kira-kira 1,5 kilo sini. Sini Yakobus sana lah jalan kaki itu biasa kan hampir 30 menit lebih. Itu tiap malam minggu datang tuh nggak ada yang nyuruh pakai apa itu, pakai obor dari daun kelapa itu. Dan rata-rata ya sekarang masih entah dimanapun juga masih semuanya Katolik gitu. Itu salah satu pewartaan, model pewartaan. Terima kasih. Ya, cukup Bu Rosita. Ya, luar biasa ya itu ya, Romo ya. Terima kasih sharingnya Romo. Nah, Romo, di sini ada seorang suster Magdalena. Oh iya itu. Mungkin Suster Magdalena mau sharing sedikit. Banyak, susah payahnya menjadi seorang suster. Apa dulu juga pernah ngalami tolak sana tolak sini, tapi akhirnya tetap menjadi suster sampai dengan hari ini. Sungguh luar biasa suster. Silakan Suster Magdalena. Suster Magdalena. Halo, selamat malam. Oh, monggo suster. Ayo silakan suster, sharingnya. Langsung tembak ya. Enggak lah suster, ya, ini judulnya menyenangkan soalnya. Malam semuanya, sangat hebat sekali dari keluarga yang begitu. Kalau kita lihat dari awal sepertinya tidak memungkinkan, tapi mungkin segala-galanya dengan Tuhan ya. Nah, kalau saya itu juga memang berasal bukan dari keluarga Katolik. Bahkan keluarga saya animisme. Ya, maklum di Kalimantan ya. Ini saya dari Kalimantan Barat. Yeah. Pontianak, Kabupaten itu Ngabang, sebelah hampir perbatasan dengan Sarawak, tidak jauh dengan Kucing. Nah, jadi di daerah kami itu memang mayoritasnya ya zaman saya ya tahun 60-an saya sekolah, saya kan kelahiran tahun 57. Nah, di situ memang di daerah kami semua masih animisme, belum punya agama ya, agama itulah kepercayaan. Tapi pada tahun 60-an datang
itu misionaris dari Amerika, tapi mereka agama Kristen Protestan. Mereka dirikan rumah sakit, sekolah di daerah kami itu. Di situ mereka sambil ngajar agama. Nah, jadi saya salah satu jadi murid di situ, ikut pelajaran agamanya, ya ikut sekolah minggu, ya. Jadi kami semua wajib ikut. Nah, setelah waktu pelajaran agama sih memang senang dengar menjelaskan bagaimana tentang cerita kitab suci, perjanjian lama, kisah penciptaan, saya masih ingat sekali itu di tempel-tempel itu yang alat peraga ya, itu di papan. Setelah selesai mau hampir tamat SD, teman-teman kami ngajak dan guru agama juga, yuk katanya kita memberi kesaksian. Nah, maksudnya mau dibaptis gitu secara Kristen. Tapi saya waktu itu ya nolak. Saya enggak mau, saya bilang. Ya mengapa? Alasan saya enggak mau. Tapi saya mendengar pelajaran agamanya itu bagus sih bagus ya. Tapi kadang-kadang dalam memberi pelajaran itu menyentil-nyentil, menyinggung agama lain. Gitu. Terutama misalnya itu aliran kepercayaan itu kan kalau di tempat aliran kepercayaan kan banyak buat sesajian apa gitu ya. Nah, disinggung itu enggak bagus pokoknya caranya. Nah, dan juga salah satu dia nyentil agama Katolik. Katanya ada pastor-pastor tuh katanya datang ke kampung-kampung katanya seperti kambing katanya. Pakai jenggot zaman dulu kan. Iya betul. Orang-orang itu banyaknya pastor Belanda kan. Nah, mereka kebetulan yang kalau mereka singgah itu kalau mau pergi turne istilahnya tempat kami sana romonya pastornya itu singgah di rumah kami, nginap di rumah kami gitu. Nah, kebetulan abang ipar saya itu guru agama. Nah, tapi keluarga kami, bapak saya sendiri, saudara-saudara kami belum Katolik, hanya kakak saya yang Katolik karena dia nikah dengan abang ipar saya itu tadi, dia guru agama. Nah gitu ya, dari situ saya memang dalam hati kecil saya ini agama yang satu itu tadi yang saya tekuni sudah 6 tahun rasanya kurang cocok gitu, makanya saya ikut Katolik, belajar. Nah, SMP saya baru baptis. Setelah baptis, belajar itu SMP, memang setelah tamat sekolah, maksud saya ya saya mau tinggal di asrama, saya bilang dengan kakak saya. Nah, kirimlah di asrama Sambas. Di sana kami lagi belajar, mendalami, ikut lihat para suster, kok rasanya suster-suster itu hidupnya damai gitu ya. Apalagi kalau tiap pagi ke gereja, pulang dari gereja, lihat cara hidupnya baik gitu. Nah, jadi dari situ karena saya di asrama sambil kerja, sambil tolong di rumah sakit. Nah, di situ lihat kehidupan suster itu sangat-sangat mengagumkan bagi saya. Pada suatu saat, nah memang sebelum saya masuk asrama tadi, memang sudah punya cita-cita nanti saya mau jadi suster karena kakak saya yang tadi nikah dengan guru agama tadi pernah masuk asrama juga, di sana dididik oleh suster juga, dan kakak saya itu selalu cerita tentang bagaimana dia hidup di asrama ya, berdoa, dan dia itu cerita suster-suster baik semuanya katanya gitu. Sebenarnya kakak saya itu mau jadi suster, tapi kakak saya tidak diizinkan oleh orang tua gitu kan. Kakak saya itu nomor 2 anak yang diharapkan nanti itu melihara orang tua gitu. Nah, jadi saya tertarik dari cerita kakak saya itu tadi. Maka saya juga ingin di asrama mau jadi suster gitu. Nah, ya memang tidak
yang semudah yang kita bayangkan, istilahnya ya, bukan surga dunia di biara ya, dimanapun kita pergi pasti ada lika-likunya ya, suka dukanya, tapi di situ juga bagaimana cara kita untuk membawa apa yang menjadi kalau kendala untuk kita, nah kita bawa dalam doa itu yang paling menguatkan gitu ya. Nah saya pernah juga waktu suster muda, nah mau memutuskan mau kaul kekal, teman-teman saya 9 tahun, saya hanya 5 tahun itu udah mau kaul kekal gitu. Tapi memang gejolaknya saya rasa bagaimana waktu itu kan ya mau terus atau mundur, terus atau mundur. Tapi di dalam hati saya tidak pernah mau mengatakan keluar atau mundur, enggak. Ya. Apapun terjadi, ini pilihan hidup saya. Tapi dalam hal ini, nah selalu ya dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang saya mengalami ya bagaimana ya, kadang hidup jenuh rasanya apa, bahkan sempat saya rasa stres, sakit gitu, sering pusing kepala, sering sakit. Nah, pada suatu hari saya setiap kali kan kami kalau jam 3 itu ada di kapel itu renungan atau kunjungan Karmel Maha Kudus ya. Nah, di situ saya berdoa, Tuhan, kalau ini memang jalan panggilan hidup saya mohon apa yang saya derita ini, terutama pusing kepala saya ini, saya migrain dulunya ya. Saya minta, saya mohon, saya bilang, sembuhkan saya bilang, kalau memang ini jalan panggilan hidup saya. Tapi kalau ya itu ya, memang dalam hati saya tidak niat untuk mundur ya. Nah, saya terus berdoa gitu. Nah, pada terakhir mau memutuskan kaul kekal, puji Tuhan. Tuhan memberi kurnia untuk saya bisa maju. Nah, ini juga sekali lagi dalam suka dan duka kita bawa, kita ikut sertakan Tuhan dalam hidup kita. Doa itu sangat penting, ya. Apapun yang kita hadapi, bawa dalam doa. Ikut sertakan Tuhan untuk menghadapi segala masalah, duka, suka yang kita alami. Itu yang saya rasa ya, sampai hari ini puji Tuhan ya, sehat. Puji Tuhan juga apapun yang dipercayakan, tugas yang dipercayakan oleh kongregasi dengan saya berusaha untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Itu. Jadi saya memang apa namanya kita sekali lagi ya bagaimana kita membawa setiap situasi yang kita alami dalam kita menyerahkan apa yang kita alami pada Tuhan. Jam-jam waktu kita doa itu memang sangat-sangat membantu ya. Apalagi hidup kami seperti ini, kalau kita sudah jarang berdoa, tidak itu mungkin sudah hidup ya. Untuk apa artinya hidup seperti ini ya kalau kita tidak sungguh-sungguh tidak berdoa? Apa bedanya saya dengan orang yang di luar? Begitu mengapa saya sudah mengambil keputusan hidup seperti ini ya tidak dengan sungguh dan penuh tanggung jawab. Nah, jadi memotivasi diri sendiri memang dari diri sendiri dan kita mohon kekuatan dari Tuhan, rahmat dari Tuhan. Saya sekarang sudah 43 tahun hidup membiara.
Begitu kira-kira pengalaman hidup saya sampai terpanggil menjadi suster sampai pada saat ini. Nah, bukan berarti sudah setia sampai itu, tapi masih penuh dalam perjuangan sampai nanti sudah masuk ke liang lahat, masih tetap pakai jubah suster. Itu baru setia sampai akhir. Saya tetap minta mohon doa dari Bapak Ibu, ya, kita saling mendoakan supaya kita dapat melaksanakan tugas kita, apa yang kita jalani saat ini. Nah, tidak mungkin kita jalan sendiri, ya, pasti kita pertama-tama minta kekuatan dari Tuhan dan orang di kiri kanan kita. Nah, itu juga sangat mendukung kita, memberi kita semangat itu. Makasih. Ya, makasih suster. Ini ada satu suster lagi, tapi bukan suster non, tapi suster Bu Etik, suster Etik dulunya perawat. Mungkin Bu Etik mau sharing atau gimana? Silakan. Ya, terima kasih Pak Toto. Selamat malam Romo, suster Bapak Ibu. Saya sebetulnya cuman mau men-sharingkan ibu angkat saya. Ternyata dengan ditolak itu buah-buahnya itu tidak langsung kelihatan. Tuhan memberikan dalam tanda kutip upah, ya Romo ya. Ya, saya salut sekali dengan Romo Yadi yang dengan pengalaman seperti itu. Tetapi setelah sekian lama betul-betul kelihatan bahwa Tuhan sudah memanggil, memilih Romo untuk seperti sekarang ini menjadi panutan gembala umat, terutama di paroki Kelapa Gading ini. Ibu angkat saya itu namanya Ibu Suitra. Dia di Tabanan itu tahun 1966 itu semuanya di sekitar di daerah kota Tabanan, kota kecil itu agama Hindunya kuat sekali. Kemudian datanglah seorang misionaris dari Jerman, Pastor Sieberger, SPD Romo. Jadi pastor ini pertama-tama datanglah ke rumah ibu angkat saya ini. Nah, dari situ mulailah ibu angkat saya dengan suami dan anak-anaknya itu dibaptis. Tetapi apa yang terjadi, semua tetangga, orang-orang di sekitar situ mengutuk, wah ini bakalan nanti bisa kena tulah karena meninggalkan agama Hindu dan dibaptis. Jadi tapi ibu angkat saya dan keluarganya tetap aja dengan komunitas kecil, mulai rumahnya itu dijadikan tempat berkumpul untuk misa ekaristi sekeluarga itu. Nah, lama-lama ketika ayah angkat saya meninggal, itu dilala memang usaha keluarga ini yang jualan hasil pertanian itu kebakaran dan bangkrut sama sekali. Jadi kan seluruh masyarakat di situ mengatakan, nah itu akibatnya kamu meninggalkan agama dan dibaptis menjadi keluarga Katolik. Tapi keluarga ini tetap tidak mundur dan tetap dia menjadi tempat perayaan Ekaristi untuk keluarga ini. Memang lama-lama ada juga satu orang yang ikut untuk berdoa di situ, Romo. Dan itu berlangsung kira-kira sampai 20 tahun kemudian. Itu memang akhirnya ibu saya ini menjadi seperti apa ya, tempat konsultasi. Kalau sudah ada gereja kecil di situ berhasil didirikan, menjadi tempat konsultasi untuk para misionaris yang lain kalau datang ke situ mau mewartakan agamanya. Lalu setelah ibu yang angkat saya ini mulai tua, buahnya itu baru kelihatan, Romo. Anak-anaknya menjadi dalam tanda kutip menjadi orang semua. Kemudian ada salah satu anaknya yang menjadi seorang biarawati, dan itu masuk di biarawati Ursulin di Jalan Pos 2 itu. Nah, saya kenal dia karena
saya satu sekolah sama yang sekarang menjadi biarawati itu. Jadi menurut saya ketika kita ditolak, kalau kita tetap beriman dan konsisten dan konsekuen dengan apa yang kita sudah imani, itu betul Romo, Tuhan itu akan tidak upahnya itu akan kelihatan buah-buahnya walaupun tidak instan, gitu Romo. Jadi dalam hal ini imanlah yang betul-betul membuat seseorang itu tetap konsisten dan konsekuen dengan panggilannya. Dan untuk itu memang tidak mudah karena pasti banyak sekali tantangan, penolakan, dan hal-hal yang malah bisa membuat iman kita itu runtuh. Oh iya ya, kok gara-gara ini usaha bangkrut atau mungkin ada yang meninggal. Jadi itu kan semacam ujian atau tantangan supaya setan itu melemahkan iman kita. Begitu kan, Romo? Iya. Ya. Makasih Bu Eti. Ini udah 3 orang perempuan yang sharing. Sekarang saya minta mungkin Pak Harun mau sharing tentang keluarganya. Pernah tentang tolak menolak ini Pak Harun dengan keluarga. Maaf ya Pak Harun, siapa tahu Pak Harun mau sharing keluarga dengan istrinya bagaimana Pak Harun. Silakan Pak Harun. Saya memang keluarga campuran ya. Istri saya itu Islam, Muslim. Sudah sejak menikah sampai sekarang. Tetapi dia itu tidak pernah menolak. Justru waktu anak-anak saya kecil sekolah di Tunas Karya, istri saya lah yang tiap hari Minggu menggonceng naik sepeda nganter ke sekolah minggu. Jadi sampai sekolah di Don Bosco, dibaptis anak-anak itu. Jadi memang keluarga saya yang Islam cuma di sendiri. Udah dikasih tahu berkali-kali, bertahun-tahun, udah lebih dari 20 tahun mulai ya. Tapi masih belum tergerak dia. Jadi saya juga nggak memaksa. Tetapi ya seperti yang Pak Toto bilang, justru saya di keluarga saya itu tidak ditolak. Malah dia mendukung anak-anak itu dididik dalam sekolah Katolik. Justru anak malah jadi Katolik betul-betul. Jadi ini suatu kesaksian saya sendiri. Memang kita kawin lebih dahulu baru masuk Katolik saya. Jadi waktu awal kan kita nggak tahu soal apa itu hukum perkawinan apa macam-macam, nggak ngerti kan tuh. Makanya sampai sekarang jadi belum sempat diberi apa itu permudahan dari gereja mengenai apa itu namanya Romo. Besok saya urus deh Pak. Kalau orang yang Pak, masih belum. Enggak perlu kan Pak. Jadi enggak itu enggak salah perlu satu apa-apa. kendala dulu waktu mau jadi prodiakon kan diundang. Enggak maksudnya gini Pak, kan ada cara sebenarnya Bapak kemudian bisa menjadi sah dan seterusnya itu ada cara tidak harus melibatkan itu. Begitu. Jadi ibunya sah itu. Pak saya tahu dulu, kalau saya tahu dari dulu sudah saya uruskan Pak. Iya. Gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Jadi prodiakon, sebetulnya mau jadi prodiakon waktu itu. Itu ada satu syarat, kawinnya harus beres. Kalau bisa ya, Katolik dengan Katolik gitu ya. Saya kan campur. Ditolak jadi nggak boleh. Nanti kita itu pengalaman saya begitu, Romo. Ya. Jadi saya akan tentang Pak Harun ini. Jadi begini, iman sejati itu atau apa namanya ya? Maka di awal tadi saya katakan begini, orang yang tidak menolak Allah, iman apapun juga pasti akan ada di pihak Allah, akan memperoleh keselamatan. Saya punya keyakinan itu.
seperti Pak Harun ini sama dengan saya. Yang membuat saya menjadi Katolik, saya bisa begini dan seterusnya itu ibu saya. Jadi waktu kecil karena anak-anak ya, jadi begini saya itu. Kakak saya udah belajar Katolik, dua. Kemudian saya, waktu masuk SD itu hanya ditanya, Le, agamamu apa sama gurunya? Karena kalau Katolik kan enak, nggak ada pelajaran agama. Saya pilih Katolik. Kakak saya juga begitu, katanya dulu juga begitu. Nah, namun kan untuk menjadi Katolik kan akhirnya perlu pembelajaran itu. Yang mengurus semua ibu saya. Jadi ibu saya itu sejak kecil begini. Anak-anak pokoknya malam minggu harus ke rumahnya kepala sekolah, harus belajar agama ke sana. Semua sore itu jam 4 itu sudah pokoknya mandi rapi, harus sudah siap, sudah dibuatkan obor dari daun kelapa itu oleh ibu saya dan silahkan berangkat gitu. Kemudian kalau Natal, pokoknya kalau perayaan keagamaan itu ibu saya mesti yang memasak-masak di kapel gitu, dekat kapel itu di rumahnya yang sekarang jadi mertua orang tua saya juga gitu. Itu yang masak-masak ibu saya. Karena selalu beralasan begini, anak saya menjadi Katolik, saya harus mendukung dia, cara mendidik saya seperti itu. Sama persis istrinya Pak Harun tadi. Yang luar biasa lagi, ketika saya mau baptis, bukan mau baptis ya, setelah sekian tahun, saya kelas 5 SD, kakak saya kelas 2 SMP, dan yang sulung 2 SPG, itu ibu saya, pas romonya kan sebulan sekali ke lingkungan itu, romonya datang, ibu saya datang, nemuin romonya, kapan anak saya dibaptis? Begitu. Karena begitu ya nggak lama kemudian, selang berapa bulan langsung dibaptis oleh romonya itu. Karena orang tuanya yang minta. Terus, yang terakhir itu pada waktu mau sakramen Krisma. Ibu saya kan belajar dulu ada majalah hidup yang ketua lingkungan, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SD itu punya, kemudian sering saya membawa pulang, baca-baca gitu. Salah satunya kalau udah gede dapat sakramen Krisma. Ibu saya nemuin pastor lagi. Kapan anak saya diberi sakramen Krisma? Jadi saya nggak pernah belajar sakramen Krisma, Pak. Saya langsung, Oskup datang, saya langsung ditambahkan. Karena saya sekolah di kos waktu itu, pas pulang, kamu besok langsung dapat Krisma aja dari sana, nanti besok ke gereja gitu. Udah, nah gitu aja. Karena ibu saya merasa bertanggung jawab untuk mendidik iman Katolik secara baik meskipun dia tidak Katolik. Itu luar biasa, Bu, Pak, kalau istri Bapak seperti itu. Itu yang dinamakan tanda kutip, itu dalam salah seorang teolog dari Jerman kan mengatakan jadi Katolik anonim. Artinya mengikuti Tuhan, mengikuti hidup jalan Tuhan, ya dia pasti ada di pihak Tuhan gitu. Iya kan? Gitu. Jadi Bapak tidak berkecil hati ya, Pak ya. Jangan berkecil hati. Saya termasuk salah satu produknya seperti istrinya Bapak. Seperti saya ini produknya. Gitu Bapak Ibu ya. Makasih Pak Harun. Romo, ini ada satu yang nanya nih. Bu Elis nih yang tanya lewat chat. Pertanyaannya begini. Romo Yadi, saya mau bertanya mengenai katekumen yang terpaksa berhenti belajar karena dilarang orang tua. Itu pertanyaan dari Bu Elis yang hadir di sini, itu orang yang di sini, Romo. Dilarang orang, masih anak-anak ya Bu ya? Bukan Pak, bukan Romo. Sudah dia 20-an lebih gitu Romo sudah bekerja. Masalahnya? Dan katekumen ini menurut saya dari 16 orang itu dia tuh yang paling sangat perhatian, paling komit gitu ya. Terus setelah 4 bulan, waktu itu kelas mulai bulan Juli 2021 kemarin, lalu bulan November dia japri saya. Dia bilang dia terpaksa harus mundurkan diri gitu loh. Karena setelah 4 bulan ini dia baru cerita sama orang tuanya. Dan orang tuanya melarang keras. Saya bilang ya udah kalau enggak gimana mungkin, kenapa? Agamanya apa sebenarnya? Kenapa Romo? Muslim. Agama. Dari Muslim. Dia
sampai ya saya mencoba gimana mungkin ada cara lain ya kalau dia nggak bisa ikut kelas atau bagaimana gitu ya, nanti kita tetap saya bersedia bimbingin dia. Tapi dia bilang ini dia diancam untuk keluar, diusir dari rumah kalau dia masih ikut hari Rabu itu. Terus dia bilang juga ke saya, Bu, saya terpaksa harus benar-benar keluar dan nggak berurusan lagi dengan kelas katekumenet ini karena dia diancam keluar dari rumah kalau masih melanjutkan itu. Terus dia terakhir dia masih bilang, Bu, doakan mudah-mudahan saya dapat jodoh yang Katolik supaya saya bisa tetap bisa hidup gitu ya dengan iman Katolik meskipun dia nggak dibaptis kayak gitu, Romo. Itu bagaimana ya, Mo ya? Sedih juga sih. Sebenarnya dari tahun sering ya dapat yang Muslim, tapi baru kali ini nih Romo ada yang seperti ini. Ya. Kalau ada para yang Muslim, cepat saya diberitahu gitulah. Nanti bisa ngobrol dengan saya lah yang bersangkutan. Kan beberapa kali yang Muslim dari dulu ya, zaman dulu kan biasanya kan kontak-kontak saya dari para katekis itu. Nanti akan karena ada pengalaman. Sangat menyedihkan. Dia niat sendiri ya menjadi Katolik ya, bukan karena. Iya Romo. Dia niat sendiri. Dan dia paling setia mengikuti kelas by Zoom ini kan yang sekarang ini kan by Zoom ya Romo. Ya, dan kalau yang dulu juga saya udah beberapa orang dari Muslim tapi masih di kelas. Mereka juga rajin-rajin dan nggak ada masalah, akhirnya bisa sampai baptis. Tapi baru kali ini gitu loh saya ngalamin. Saya lihat kalau kelas Zoom itu kan mereka biasanya cuek-cuek, tutup video lah dan apa. Kalau anak ini enggak. Ya. Sangat serius gitu loh, mengikuti kelas serius. Yang jadi Katolik karena? Ya, dia terpanggil aja dia bilang. Dia terpanggil sebenarnya dia dari mungkin dari masih muda ya gitu ya. Dia udah terpanggil, cuma dia masih belum ada keberanian. Sekarang kan dia udah kerja, udah apa dia mungkin berani. Dia sekolah Katolik dulu atau enggak? Nggak tahu ya? Enggak, cuma dia di Sunter gitu kayaknya kalau nggak salah daerah-daerah deket Lukas gitu ya Romo. Oh, ya. Jadi dia bilang dari kecil dia udah sering punya teman-teman. Ya memang salah satu yang tidak mudah ini pertama dia perempuan ya. Dalam laki-laki Romo. Laki-laki. Laki-laki. Oh laki-laki, harusnya laki-laki lebih ya. Tapi ya tidak apa-apa. Yang penting ini selalu kalau masih bisa dijalin komunikasi Bu di WA atau di apa gitu, tanya kabarnya dan lain sebagainya biar ada komunikasi dengan yang baik gitu. Saya kira sapaan itu menjadi penting untuk kita semuanya. Siapa tahu dia masih ada jalan lain lagi, ya tentu kita doakan gitu. Di lain kesempatan nanti kalau para katekis kalau misalnya ada yang Muslim gitu, boleh saya diberitahu, saya bisa menyapa dia yang bersangkutan entah dengan WA dengan apa gitu. Tolong saya diberitahu gitu. Biasanya kalau Bu katekis salah satunya itu Bu istrinya Pak Dani siapa? Bu Evelyn itu selalu kalau ada yang Muslim memberitahu saya. Itu ya, kemudian saya menyapa, ngajak ngobrol dengan itu paling tidak gambaran-gambaran umum. Itu sangat menyedihkan bagi kita ya. Iya, saya sedih gitu karena nih dokumen yang paling menyedihkan, tapi di pihak lain ini kita juga mari di tengah kesedihan atau kehilangan itu kita ada harapan optimis bahwa Tuhan mungkin berikan jalan yang lain juga, tetapi pasti ada sesuatu yang bernilai untuk dia dan untuk kita semuanya. Bagi dia pasti nilai tentang iman, kebenaran tidak akan pernah luntur dari dia, apalagi dia punya niat sendiri untuk menjadi itu. Nah, kalau misalnya udah kenal dari sebelumnya saya bisa bantu, tapi karena itu ya saya kalau bisa yang kontak sekarang kan nggak bisa. Ya, gitu. Mungkin coba saya juga belakangan ini agak akhirnya mengurangi dan sempat penting karena dia bilang Bu, saya diawasi Bu katanya. Jadi sampai HP-nya dia tuh diperiksain gitu loh Mo. Sempat sampai seperti itu. Jadi dia sekali aja tidak bisa sering-sering. Ya, saya coba mengurangi ini dulu deh gitu. Ya,
Betul, nggak apa-apa. Tapi ya kalau sapaan biasa, apa kabar, sehat-sehat, semoga sehat selalu, akan enggak. Hal seperti itu tidak menjauh, terlalu jauh. Ya itu memang tantangan, ada yang berat, ada yang luar biasa seperti itu, tapi pasti ada cara Tuhan untuk memberikan jalan. Maka ada istilah, sebenarnya bukan istilah resmi gereja, ada Katolik anonim gitu, ada Katolik, ada orang-orang yang jiwanya Katolik tapi tidak mungkin untuk menjadi Katolik gitu, dan seterusnya itu pasti Tuhan juga menggerakkan hatinya dan hidupnya itu menjadi saksi-saksi kebaikan gitu. Jadi kita bersyukur ya orang Katolik bisa seperti itu. Tadi dari Bu Etik juga mengenai kehidupan, kemudian suster juga mengenai penghargaan iman Katolik kita. Kita bersyukur bahwa gereja Katolik ini sangat terbuka pada apapun juga gitu. Dan kita memberikan penghormatan sebaik-baiknya untuk itu gitu. Maka itu sebagai tanda Tuhan itu sebenarnya tidak pernah menolak kita. Tadi sudah dikatakan Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Saya sebenarnya mau sharing yang terakhir ini, yang menurut saya bagaimana kalau Tuhan itu selalu baik pada kita gitu, tugas saya itu kan sebenarnya cukup banyak ya. Kadang-kadang saya sampai ya jelas. Yang pertama tentu saya dipercaya di paroki ini sebagai pastor kan, dan tugas ya berusaha untuk saya jalankan. Itu satu. Kemudian di pemerintah saya ada 2, yaitu di FKUB. Nah, tugas saya sekarang sebagai wakil ketua itu otomatis saya menjalankan roda tugas pelayanan FKUB untuk seluruh DKI itu, karena ketuanya itu kan profesor dokter yang tiap minggu, tiap hari nguji para dokter se-Indonesia itu, calon-calon dokter itu, jadi agak sulit. Tapi kami termasuk saya mempertahankan dia karena memang ketua harus dari kelompok mayoritas, karena orangnya yang sangat terbuka dan sangat mendukung kita itu. Maka untuk untuk nama-nama. Dan yang ketiga itu di Kuskupan itu saya pegang berapa ya, ketua komisi, kemudian wakil ketua pembangunan dengan Romo Ari, kemudian ketua koordinator komisi, Kuskupan 3, pemerintah 2, dan paroki 6 lah. Nah, dengan 6 ini kan kadangkala ya saya unsur manusiawi. Kan saya banyak banget ya, apa nggak bisa dikurangi apa. Kalau saya di paroki saja kan enak kan, bangun, tidur, terus kunjungan umat, terus ini kalau mungkin kan, dan seterusnya gitu. Nah, ya manusiawi kita, saya kadang-kadang ini Tuhan itu adil enggak sih, masa saya dikasih banyak-banyak gitu, yang itu kan kapan saya bisa gitu. Nah, unsur manusiawi. Tapi saya akhirnya bersyukur ya, Tuhan memilih, ya saya harus menjalankan apapun juga gitu. Dan memang ya tidak mudah, termasuknya tugas saya di pemerintah kan, menghadirkan wajah gereja di tengah pemerintah kadang kan nggak gampang juga gitu. Kalau tidak ada, kalau tidak ada kesetiaan, ya susah untuk menjalankannya. Kalau rapat dengan pemerintah kadang 3-4 jam kan dengarkan ini itu. Kadang tidak, kalau hanya tidak punya niat untuk hadir, itu kan apa sih ini kok nggak segera ada keputusan gitu. Nah itu misalnya itu. Nah kalau misalnya setia pada Tuhan kan menghasilkan buah itu. Ya, buahnya kan bukan untuk saya pribadi, tapi kan untuk gereja. Yang terakhir ini kan saya hitung-hitung itu udah berapa ya? Saya menjadi untuk di wakil pemerintah ini sudah tahun ke-7 ini. Jadi gereja yang sudah terurus itu ada berapa? 9 atau berapa yang izinnya sudah keluar. Clara, Yohanes Paulus II, kemudian yang di luar DKI itu, kemudian di sana itu tempatnya Romo Hadi Surya Benteng Gading, kemudian Ciledug, dan yang susah-susah itu ya sekitar, kemudian yang susah Ciledug, kemudian yang Jakarta itu ya baru kemarin ini
Kampung Duri dan Lubang Buaya ada 6 atau 7 gereja selama 7 tahun, rata-rata setahun sekali. Ya kalau pukul rata begitu, tapi sebenarnya enggak juga. Ternyata ketekunan itu membuahkan hasil, dan yang penting apalagi dengan pemerintah itu kita hanya mau saja lah. Gitu. Dan terakhir ada 2 gereja di Lubang Buaya itu, dan di Kampung Duri itu ya saya istilahnya barter dengan Pak Gubernur gitu. Karena saya dimintai tolong untuk memuluskan masjid, maka saya minta bantuan 2 gereja kita dan kita berhasil. Itu tanda kalau kita itu mengikuti Tuhan, Tuhan memberikan berkat gitu. Dulu waktu yang tegang itu, waktu awal-awal saya memang mendapatkannya, pertama minta mau dikeluarkan dari FKUB itu, saya minta silakan FKUB membuat surat pada uskup. Kemudian mereka tidak mau, karena saya waktu itu, pokoknya kita kan lembaga agama harus jujur dan lain sebagainya, kalau pengurusan ini harus jujur itu. Bahkan mendapatkan ancaman. Dulu saya waktu masih zaman Romo Anton selalu pergi itu pamitnya begini, para Romo Anton kalau saya nggak pulang jangan dicari, paling saya sudah ngapung di Tanjung Priok atau di mana gitu. Selalu begitu. Nah, ternyata buah-buahnya saya baru sadar itu terakhir ada 7 atau 7 gereja ini, 8. Karena Tangerang yang sana juga sudah mendapatkan izin gitu, Tangerang di Kota Bumi itu. 8 gereja dalam sekitar 7 tahun ya. Pertolongan Tuhan ada kalau kita butuh. Kita mau setia untuk melayani dengan baik. Meskipun ya tidak mudah ya, itu tadi. Bisa ancaman, bisa kerja siang malam. Di Santa Clara dulu saya pernah jam 1 malam saya berangkat ke Santa Clara untuk mempersiapkan macam-macam hal. Jadi saya bersyukur bahwa kalau mau menerima Tuhan dengan seluruh tugas kehidupan kita, pasti Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan karunia dan berkat. Nah itu Bapak Ibu, mari kita bersyukur pada Tuhan. Jangan sekali-kali kita menolak Dia, karena Dia itu penyelenggara atas hidup kita. Dan semoga kita ini justru kalau menerima apapun juga kehidupan kita menjadi berkat bagi yang lain, karena kita punya kesetiaan, paling enggak kesetiaan rohani. Kadang-kala mikir kita berkat hanya berkat jasmani. Berkat rohani itu yang sangat luar biasa, yang tentunya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Maka bergantung pada Tuhan. Jangan lakukan seperti orang-orang tetangganya Yesus tadi. Mari kita menjadi orang-orang yang baik, saling bertetangga yang baik, atau beriman baik, saling menjadi umat atau pelayan yang baik, sehingga kita saling meneguhkan. Pasti Tuhan akan memberkati kita dan kita akan jadi berkat yang lain. Itu terakhir dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Romo, saya titip pesan buat si Bu Elis ini. Bu Elis kan pernah dapat itu berkat Konsili Vatikan kedua, itu ada Kristen Anonim. Yang di dalamnya ada Kristen Anonim, coba dibuka lagi. Itu kan juga ada ekstra Ecclesia Nulla Salus. Ya, itu dibuka itu ada itu, nggak usah khawatir. Orang yang nggak pernah mendengar Yesus pun bisa selamat masuk surga berkat itu Konsili Vatikan kedua. Jadi ada begini, dalam Nostra Aetate itu dinyatakan seperti bukan di luar gereja ada keselamatan, itu sebenarnya bukan. Jadi gereja tidak menolak apa yang baik dan benar. Benar itu dalam arti yang memang berkenan pada Tuhan atas kehidupan ini, pasti Tuhan berkenan padanya. Ekstra Ecclesia Nulla Salus itu kan di luar gereja tidak ada keselamatan ya. Dan justru sekarang kebalikannya, bahwa keselamatan itu terjadi di seluruh dunia ini. Dan keselamatan benar ada dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bisa hadir di mana-mana. Itu tadi. Yang baik dan benar pasti berkenan pada Tuhan Yesus. Baik itu kehidupan yang baik, benar itu kehidupan yang benar, bukan kehidupan yang salah. Kehidupan salah itu misalnya menolak Tuhan. Kata Tuhan ini yang arti luas ya, tidak percaya kepada yang Maha Kuasa dan seterusnya. Dalam konteks itulah iman Katolik
mudah-mudahan kita memahaminya dalam konteks tidak menolak Tuhan, mengakui yang baik atau menerima yang baik dan benar, pasti akan ada rahmat keselamatan siapapun juga. Contohnya, saya yakin Bapak Ibu saya masuk surga karena hidupnya lebih baik daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Romo, betul sekali memang itu yang disebut Kristen anonim. Jadi ekstra eklesia nulla salus itu nggak berlaku setelah Konsili Vatikan kedua itu. Terima kasih. Mungkin ada satu dua orang lagi. Terima kasih Romo. Mungkin ada satu dua orang lagi yang mau bertanya. Kesempatan terakhir. Ada nggak? Kalau nggak ada, mari kita akhiri pertemuan ini yang sangat menarik, yang awalnya saya pun terus terang bingung Romo tadi penolakan itu. Tapi setelah dijelaskan jadi sangat jelas. Satu, Romo, itu bukan suatu kebetulan Romo judul itu ya Romo ya. Oh iya itu. Jadi bukan milih judul yang bagus itu. Jadi Romo bisa sharing ya. Romo ini luar biasa loh. Jadi setelah Romo cerita, saya mengerti kenapa Romo begitu sangat helpful. Kalau diminta perminyakan, saya pernah sama Romo jam 1 malam loh. Oke loh selalu Romo. Karena jadi, begini, saya punya prinsip dasar begini. Saya diajari oleh ibu saya, kalau bisa menolong orang, apapun keadaanmu sebelum kamu menolong dirimu sendiri. Karena ibu saya itu punya beras kilo, kalau tetangganya perlu lebih baik tetangganya dulu dan kita makan belakangan. Gitu. Itu prinsip dasar saya. Berarti ibu saya lebih Katolik dibandingkan saya kan? Ya, terima kasih. Itu ya orang tua Romo luar biasa ya Romo ya. Memang itulah buah-buahnya itu loh ya Bu Eti ya. Romo ya, makanya saya baru mengerti. Jam 1 malam ditelepon, oke loh, perminyakan saya aja takut ke rumah sakit. Luar biasa Romo memang. Emang tugasnya ya. Oh ya, dia paling luar biasa. Ya, terima kasih Romo ya, menginspirasi kita semua. Jadi hari ini punya Injil, itu Yesus lagi bilang, tuayan banyak, pekerja dikit Romo. Itulah. Hari ini ya. Itulah yang sedang kita alami di saat mau ganti ketua seksi, ganti ketua lingkungan, ganti pengurus ya Romo ya. Baru 1 periode kan Bu? Hah? Itu baru 1 periode kan? Romo jangan gitu dong Romo. Iya betul Mo, masih lanjut ya Mo. Kenapa? Ya nambah pengurus gitulah. Jangan nolak. Maksud saya firman hari ini cocok sekali seperti yang Romo bilang. Romo kan tugasnya 6, hebat sekali itu Romo. Kurang tuayan banyak, kurang pekerja ya Romo. Iya betul. Gitu. Romo jadi nyambernya ke saya dong. Iya. Iya, terima kasih ya Romo, sangat menginspirasi. Benar, luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Rosita. Terima kasih untuk Romo Suyadi yang telah memberikan sharing yang indah dan juga memberi penjelasan yang dulunya teman-teman juga nggak jelas jadi jelas. Itu memang prinsip dari Romo, kita juga salut. Keselamatan jiwa adalah yang nomor 1. Salus animarum suprimalek ya. Bahasa Jawanya gitu ya. Ya betul. Ahli Bapak ternyata. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan doa penutup. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih tiada henti-hentinya kami haturkan kehadiran-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Hingga malam hari ini kami boleh mendengarkan pengajaran dan sharing-sharing serta kesaksian iman dari seorang hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi, Romo Suyadi yang menjadi panutan dan gembala kami. Tuhan Yesus, kirimlah selalu roh rahmat dan roh kebijaksanaan agar Romo Yadi tetap selalu boleh berkarya, memenuhi panggilan-Mu, di mana saat ini gereja sangat membutuhkan orang-orang
yang bisa berkarya seperti Romo Yadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau undur dari pertemuan virtual ini. Kiranya malam ini kami boleh beristirahat dengan tenang, tanpa gangguan, dan terhindar dari segala macam penyakit, terutama virus corona dan demam berdarah. Agar esok hari kami boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, untuk siap Kau panggil menjadi pekerja-pekerjamu di ladangmu, karena tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sangat kurang dan sedikit. Demikianlah Bapa, doa ini kami hadirkan ke hadirat-Mu. Untuk selanjutnya kami mohon berkat-Mu lewat Romo Suyadi. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Ya Allah yang makasih, turunkanlah berkat limpah untuk umat-Mu dan kami semua yang bersekutu ini, untuk keluarga dan untuk seluruh pelayan-pelayanan kami, serta untuk istirahat kami pada malam hari ini, dalam kuasa dan berkat-Mu yang kudus, di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.